Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini kita akan belajar bersama materi Ulumul Hadis di kelas 12 bersama saya Bapak Heri Surasman yang tahun ini diamanai untuk mengajar Ulumul Hadis untuk kelas 12. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang hadis maklub. Mungkin anak-anak semuanya bertanya, apa sih hadis maklub seperti itu? Maka kita akan bahas. Hadis maklub menurut bahasa atau secara etimologi, kata maklub adalah isim maf'ul dari kata qalb yang berarti membalikkan sesuatu dari bentuk aslinya atau bentuk yang semestinya. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, hadis maklub adalah mengganti salah satu kata dari kata-kata yang terdapat pada sanad atau matan sebuah hadis dengan cara mendahulukan kata yang seharusnya diakhirkan, atau bisa pula dengan mengakhirkan kata yang seharusnya didahulukan, atau dengan cara yang semisalnya. Kemudian pembagian hadis maklub ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu maklub sanad dan maklub matan. Maklub sanad adalah hadis maklub yang penggantiannya terjadi pada sanadnya. Maklub sanad ini mempunyai dua bentuk. Jadi kalau tadi kita bicarakan bersama hadis maklub ada dua, maklub sanad dan maklub matan. Ini maklub sanad sendiri ini dibagi menjadi dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah seorang perawi mendahulukan dan mengakhirkan satu nama dari nama-nama para perawi dan nama ayahnya. Misal, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Murrah. Namun seorang perawi meriwayatkan hadis tersebut dengan mengatakan Murrah bin Ka'ab. Tentang permasalahan ini, Al-Khatib Al-Baghdadi menulis sebuah buku yang beliau namai dengan Raf'ul Irtiyab fil Maqlub minal Asma wal Ansab. Kemudian bentuk yang kedua, ini adalah seorang perawi mengganti salah satu nama dari nama-nama perawi dari suatu hadis dengan nama lain, dengan tujuan supaya nama perawi tersebut tidak dikenal, seperti hadis yang sudah terkenal diriwayatkan dari Salim, namun seorang perawi mengganti namanya dengan nama Nafi'. Contohnya dapat kita lihat bersama-sama dalam layar. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hammad bin Amr An-Nasibi, seorang pendusta, dari Al-Ammash, dari Abu Soheh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu. Hadisipun dapat kita lihat bersama-sama, dan dari contoh ini adalah merupakan hadis yang maklub karena Hammad membaliknya, di mana dia menjadikan hadis ini diriwayatkan dari Al-Amash, padahal sudah diketahui bersama bahwa hadis ini diriwayatkan dari Suhail bin Soleh, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seperti inilah Imam Muslim meriwayatkan dalam kitabnya. Beliau meriwayatkan dari Syu'bah, Ats-Tsauri, Jarir bin Abdul Hamid, dan Abdul Aziz
Ad-Daruwardi. Kesemuanya dari Sahil. Pelakunya atau perbuatan ini yang dilakukan oleh pelakunya, jika melakukannya dengan sengaja maka ia dijuluki pencuri hadis. Perbuatan ini terkadang dilakukan oleh perawi yang terpercaya karena keliru, bukan karena kesengajaan sebagaimana yang dilakukan oleh perawi pendusta. Kemudian pembagian hadis maklub yang kedua adalah maklub matan. Maklub matan adalah hadis maklub yang penggantiannya terjadi pada matannya atau redaksi hadis atau isi hadisnya. Maklub matan ini mempunyai dua bentuk. Bentuk pertama adalah seorang perawi mendahulukan sebagian matan yang seharusnya diakhirkan dari sebuah hadis dan mengakhirkan sebagian matan yang seharusnya didahulukan. Contohnya sudah Pak Hari sampaikan di slide, nanti bisa dipelajari lebih jauh lagi. Kemudian bentuk yang kedua adalah seorang perawi menyambung sebuah matan dengan sanad hadis lain dan menjambungkan sebuah sanad hadis dengan matan hadis lain. Penggantian ini dilakukan dalam rangka menguji sebagian ulama hadis supaya bisa diketahui sampai di mana tingkat kekuatan hafalannya sebagaimana yang dilakukan oleh ulama Baghdad terhadap Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari ketika datang menemui mereka. Nah, untuk selanjutnya materi kita masih berlanjut, akan tetapi kaitannya dengan materi-materi yang berkaitan dengan hadis maklub ini nanti silahkan anak-anak pelajari modul yang Pak Hari sampaikan agar lebih paham, lebih mengerti tentang hadis maklub dan pembagian-pembagiannya. Semoga pertemuan ini menambah hasanah keilmuan kita dan menjadikan kita sebagai insan-insan kamil. Demikian yang dapat Pak Hari sampaikan. Ada salah kata, ada kekurangannya, Pak Hari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.